Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga. Bab 231, Dongfangmu. Dia menggunakan teknik roh terbaiknya dan memanggil 10 kuali yang terbuat dari lumpur dan batu. Semuanya setinggi 3 kaki dan melayang di udara sambil memancarkan cahaya valet yang memiliki jejak kilau emas metalik. Pencapaian besar para pelaksana basis dewa bukanlah lelucon, pembudidaya basis dewa puncak tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Kuali ini disempurnakan dengan baja valet meskipun fondasi dasarnya adalah lumpur dan batu. Mereka menempati lebih dari setengah ruang. Semua orang bisa merasakan kekuatan mengerikan menembus udara. Seseorang hanya bisa melawannya langsung karena pelarian bukanlah pilihan. Tebasan pertama Raja Naga. Selas pertama Raja Naga, Feng Feiyun mengerahkan semua kekuatannya, menyebabkan lampu menyala dari tubuhnya. Dia melepaskan 10 tebasan berturut-turut. 10 busur putih terbang keluar dari tepi pisau dan memotong 10 kuali menjadi potongan-potongan. 10 ledakan muncul. Kuali yang hancur berubah menjadi lumpur kuning. 10 busur naga putih datang bersama-sama dan menerjang menuju pencapaian besar basis dewa. Seni Raja Sabre Naga tidak bisa dihadang karena mengumpulkan energi kerajaan dunia, memberinya kekuatan tirani. Bang, 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 bang. Pria tua yang terkejut itu terus-menerus mengeluarkan energi roh yang menyilaukan sambil mundur ke belakang. Namun, energi roh tidak bisa menghentikan 10 tebasan. Selas ke-10 menghancurkan tekniknya dan langsung turun ke dadanya. Rongga dadanya dan tulang rusuknya robek sementara organ-organ dalamnya dipengaruhi oleh energi pedang. Tubuhnya berubah menjadi daging cincang saat jenazahnya jatuh ke tanah, membentuk genangan darah. Ya dewa, bahkan prestasi besar basis dewa telah meninggal di bawah pisau Feng Feiyun. The Dragon King Sabre Art benar-benar tak terhentikan. Semua orang menatap ngeri pada pemuda di hadapan mereka. Dia masih duduk di kursinya. Dia tidak bergerak satu langkah pun, tetapi darah 3 ahli dari generasi sebelumnya semuanya telah menjadi genangan di tanah. Bei Mingtang tercengang, terutama setelah melihat 3 mayat di tanah. Dia bergetar dan bertanya-tanya kapan Feng Feiyun menjadi kuat sampai sejauh ini. Dia tiba-tiba merasakan kematian karena Feng Feiyun mengangkat pedangnya lagi dan melepaskan tebasan ke arahnya. Ini akan mengambil hidupnya. Tidak, aku tidak bisa mati. Bei Mingtang menjerit dan sekali lagi mengembunkan energi dinginnya dari seni yang mendalam. Dia siap bertarung sampai akhir. Pluf! Energi dinginnya yang mendalam di utara tidak bisa menghentikan energi pisau dalam bentuk naga. Armornya benar-benar hancur. Sepupuku adalah salah satu dari 8 jenius sejarah agung, Bei Ming Baitian. Kamu tidak bisa membunuhku. Ketakutan tak terkendali muncul di benaknya saat dia melolong. Aku akan mengakhiri kamu. Tebasan kedua muncul setelah yang pertama berhasil menghancurkan baju besi es, dia ingin menghabisi Bei Mingtang. Huff, putra iblis itu benar-benar sombong. Anda berani membunuh orang dari 4 klan besar kami. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran sekarang, orang akan mulai memprovokasi 4 klan kami. Pria yang telah duduk di sana sepanjang waktu tiba-tiba berdiri. Sosoknya bergeser seperti hantu dan muncul 3 kaki jauhnya. Dia mengangkat tangannya yang memegang cakar baja yang dihiasi dengan sisik kecil. Bam! Cakar itu berlari menembus langit dan menjadi beberapa meter sebelum menghancurkan energi pedang berbentuk naga. Dia menjaga Bei Mingtang dengan tangannya yang bercahaya dan menatap Feng Feiyun dengan mata merahnya. Kamu juga dari 4 klan besar. Feng Feiyun menarik pedangnya dan dengan hati-hati memeriksa pria ini. Pria itu mendengus dan berdiri di sana dengan arogan sambil berbicara dengan jijik. Feng Feiyun, masih ada celah besar antara Anda dan para ahli sejati dari generasi muda. Jangan terlalu sombong. Petik 2. Putra tertua dari Heavenly Tiger Marquis menggunakan niat surgawi untuk diam-diam mengirim pesan langsung ke pikiran Feng Feiyun. Orang ini adalah anggota terkemuka dari generasi muda klan Yingou. Petik 2. Pangeran ketiga mengirim pesan juga, namanya Dongfangmu, seorang jenius 5 teratas dari klan Yingou. Bakatnya berada tepat di belakang salah satu jenius sejarah agung, Dongfang Jingsui. Petik 2. Seorang murid klan Yingou. Ekspresi Feng Feiyun berubah. Alasan mengapa keduanya mengingatkannya adalah karena mereka takut dia akan menyinggung klan Beiming dan klan Yingou pada saat yang sama. Tidak ada yang berani menyinggung 2 klan besar, bahkan Raja Surgawi perlu memikirkannya.
Keempat klan besar itu menakjubkan. Mereka semua adalah klan budidaya dengan warisan besar dan cadangan menakutkan. Pengaruh mereka yang luas membentang ke semua sudut dinasti Jin dan mereka bisa menghapus matahari dengan tangan mereka. Klan Beiming bertanggung jawab atas sepertiga dari kekuatan militer di dunia. Klan Yingou adalah yang terkaya dengan mengendalikan setengah dari kekayaan dinasti. Rumor mengatakan bahwa mereka bahkan lebih membengkak dari perbendaharaan negara. Menyinggung kedua klan pada saat yang sama jelas bukan langkah bijak. Feng Feiyun mengerutkan alisnya dan mendengus, apa yang istimewa tentang klan Yingou? Jika Dongfang Jingsui ada di sini, saya akan memberinya wajah. Tetapi untuk Anda, Dongfangmu, ada terlalu banyak celah. Petik 2. Terlalu sombong dan sombong. Feng Feiyun, Anda tidak tahu besarnya langit dan bumi. Dongfangmu mengangkat suaranya, kultivasi Anda tidak layak disebutkan sebelum saya. Petik 2. Mata merahnya membawa sinar aneh sementara 99 meridian di sekujur tubuhnya juga menyala. Semua energi di dekatnya langsung mengalir ke tubuhnya. Ini adalah teknik tingkat yang sangat tinggi di antara para ahli pangkalan Dewa God prestasi besar. Dia puluhan kali lebih kuat dari orang tua yang mati untuk Feng Feiyun sebelumnya. Mata Feng Feiyun juga berubah serius saat dia memfokuskan energi ke seluruh tubuhnya untuk menghadapi pukulan yang datang. Tuan-tuan, ini adalah kediaman Tuan. Jika kalian berdua terus berjuang, itu akan sangat tidak sopan. Seorang pria tua yang diselimuti jubah hitam muncul di antara Feng Feiyun dan Dongfangmu. Layar energi hitam datang dari tangannya dan langsung menekan kekuatan dari mereka berdua. Ini adalah kultivator mandat surga, salah satu pelayan istana jenius. Dia menyembunyikan auranya serta penampilannya di balik jubah gelap. Jelas bahwa dia ingin menyembunyikan identitasnya. Kemampuan Master Misterius itu benar-benar menakjubkan. Dia bahkan memiliki pembudidaya mandat surga di bawah kendalinya untuk memanggilnya Tuan. Orang tua ini jelas merupakan sosok terkenal di dunia kultivasi, seseorang dengan identitas yang hebat. Pasti ada banyak rahasia di sini di rumah jenius. Setelah petugas tingkat mandat surga muncul, Feng Feiyun dan Dongfangmu secara alami berhenti menyerang. Meskipun ada perlindungan dari banyak orang jenius yang hadir, kerusakan pada bangunan itu tidak sepele. Tanah hancur dengan darah yang menodai lantai. Tidak ada tanda-tanda pesta lagi, itu lebih seperti medan perang. Master Misterius pasti akan melepaskan kemarahan mereka setelah melihat adegan ini. Tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab ini. Pria tua berkulit hitam itu dengan cepat meminta semua orang jenius untuk meninggalkan gedung sebelum dia memerintahkan lebih dari 20 pelayan untuk membersihkan noda darah di tanah. Dia berharap semuanya akan dipulihkan sebelum kedatangan tuannya. Setelah melakukannya, ia pergi menyusuri jalan masuk ke kedalaman rumah. Genius Mansion itu besar. Istana yang menjadi tempat pesta ini hanya satu sudut dari perkebunan. Feng Feiyun berdiri di samping dan menyatukan auranya sambil melihat kemana lelaki tua itu pergi. Alisnya sedikit mengerut, mungkinkah Tuan bersembunyi di rumah saat ini? Dia menyentuh gelang segel darah di pergelangan tangannya. Hanya ada dua cara untuk melepaskan gelang ini sehingga ia bisa lepas dari kendali tuannya. Yang pertama adalah meneteskan setetes darah Tuan ke gelang ini, maka secara alami akan terlepas. Yang kedua adalah menemukan orang yang menciptakan gelang. Siapapun yang membuat mereka pasti harus menjadi master pandai besi besar, dan ia bisa bersembunyi di rumah besar juga. Saudara Feng, apa yang Anda lihat? Putra sulung Markis datang dan melihat ke arah yang sama dengan Feng Feiyun. Matanya menjadi suram saat dia berbicara, kamu juga memperhatikan itu. Feng Feiyun sedikit terkejut. Saya telah menerima sejumlah intelijen sebelum ini. Tuan rumah ini sangat misterius, ada banyak rahasia di sini di mansion. Putra tertua berbisik. Kam Markis adalah kekuatan besar, sehingga secara alami memiliki agen intelijen sendiri dan dapat mengikuti perkembangan di semua tempat. Apa maksudmu? Tanya Feng Feiyun. Putra sulungnya menjawab, pemilik sebelumnya dari mansion ini adalah senior mandat surga. Namun, 2 bulan lalu, kepemilikannya tiba-tiba berubah sementara senior ini menghilang tanpa jejak. Petik 2. Sungguh sekarang, Feng Feiyun agak terkejut. Putra yang lebih tua menambahkan, pada hari ketika Tuan Misterius memasuki rumah besar itu, seseorang melihat peti mati yang terbuat dari baja kura-kura hitam dipindahkan dari sini juga. Itu dari perbatasan selatan, panjang sekitar 10 kaki dan lebar 4. Petik 2. Peti mati meninggalkan mansion,
mungkinkah ada mayat di dalam? Tunggu, apa yang kamu katakan? Sebuah peti mati yang terbuat dari baja kura-kura hitam. Feng Feiyun sedikit terkejut. Putra sulungnya mengangguk, ya, ini benar sekali. Salah satu logam terberat di dunia ini, Black Tortoise Steel. Seberapa berat peti mati sebesar itu? Petik 2. Setidaknya 5 juta pound. Feng Feiyun berubah serius, seseorang harus setidaknya menjadi master pandai besi peringkat ke-7 untuk membuat peti mati seperti itu. Petik 2. Kuncinya adalah bahwa itu adalah binatang aneh berumur 700 tahun yang menarik peti mati. Budidaya binatang buas ini pasti tidak lebih lemah dari pembudidaya mandat surga, jadi hanya seorang guru binatang peringkat 7 yang bisa menjinakkannya. Apa status dan identitas tuan ini, dan metode apa yang mereka pakai untuk memiliki guru tingkat tinggi dan ahli hebat bekerja untuknya? Anak sulung itu merenung. Feng Feiyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya sebenarnya agak penasaran untuk mengetahui apa yang ada di dalam peti mati seberat 5 juta pound ini. Petik 2. Putra sulungnya tercengang, apa yang akan kamu lakukan? Ada bahaya menjulang di mana-mana di sini dengan beberapa pembudidaya mandat surga menjaga tempat. Jika kamu tidak hati-hati, aku akan melangkah hati-hati. Feng Feiyun harus menjelajahi rumah besar ini jika dia ingin membuka kunci gelang. Ditambah lagi, dia juga ingin mencari tahu orang seperti apa tuan misterius ini. Mungkin jawabannya bisa ditemukan lebih dalam di dalam mansion. Bab 232, Peti Mati Raksasa. Jauh lebih dalam di rumah jenius adalah pagoda yang terbuat dari batu dengan balkon berbaris di sisi. Kedua sisi jalan memiliki tanda misterius yang mengambang di sepanjang jalan. Hanya Heavenly Phoenix Gaze yang mampu mendeteksi formasi tersembunyi ini. Feng Feiyun dengan hati-hati menghindari pola-pola ini sampai dia mencapai ruangan yang benar-benar gelap. Dia membuntuti pria tua itu dengan pakaian hitam dari sebelumnya. Dia menggunakan seni kayu Verdan untuk menyembunyikan kehadirannya seolah-olah dia telah menjadi pohon tua. Ini adalah bagaimana dia berhasil bersembunyi dari niat surgawi orang tua itu. Orang tua itu mengambil beberapa putaran melalui rumah-rumah besar. Dia pergi ke ruang belajar, ruang rahasia, kemudian beberapa halaman kecil seolah-olah dia berjalan-jalan karena dia meninggalkan setiap daerah dengan sangat cepat. Akhirnya, dia datang ke kamar kecil ini dan tinggal di dalam selama lebih dari 1 jam. Sosok Feng Feiyun melintas saat dia menginjak udara dan diam-diam turun ke kamar kecil ini. Krik, pintu terbuka dan pria tua berpakaian hitam keluar dari dalam dengan aura hitam bergelombang di sekujur tubuhnya. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan mengguncang tubuhnya sekali untuk sepenuhnya menghilang tanpa jejak. Apa yang orang tua ini lakukan di sini? Feng Feiyun melompat turun dari atap dan melihat ke dalam ruangan gelap gulita ini. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya memutuskan untuk mendorong membuka pintu untuk masuk. Seorang kultivator alam mandat surga tidak mungkin tinggal di dalam ruangan tua dan kecil ini tanpa alasan. Mungkin ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Feng Feiyun telah melewati beberapa tempat dan ini adalah lokasi yang paling mencurigakan. Sinar merah tua menyilaukan keluar begitu pintu dibuka. Formasi melingkar besar menyerang Feng Feiyun, itu adalah formasi ofensif tingkat kedua. Po, Feng Feiyun dengan cepat mengeluarkan pedangnya dan melepaskan satu tebasan di mata formasi untuk mematahkannya. Dia kemudian dengan cepat masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Dia berdebar dengan syok sementara punggungnya basah oleh keringat. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu sekarang. Jika sinar itu sampai di luar, pembudidaya dari mansion akan merasa khawatir. Jika itu terjadi, dia akan berada di ambang kematian sekarang. Ini adalah ruangan kecil dengan beberapa meja dan kursi tua yang dilapisi debu. Jelas bahwa tidak ada yang membersihkan tempat ini untuk waktu yang lama. Ada beberapa gerakan di bawah tanah. Yang lain akan segera pergi setelah melihat pemandangan di depan. Namun, indera spiritual Feng Feiyun sekarang sebanding dengan master harta peringkat ketiga. Fluktuasi kecil ini disembunyikan oleh formasi dan sangat halus, gerakan yang sama seperti cacing kecil yang bergerak 7 meter di bawah tanah. Kultivator kuat lainnya akan mengabaikannya, tapi Feng Feiyun tahu bahwa orang tua berkulit hitam itu ada di sini selama 1 jam penuh, jadi itu menjadi sedikit tidak biasa. Heavenly Phoenix Gaze. Percikan api menyala dari dalam pupilnya ketika dia melihat ke bawah tanah. Dia melihat bahwa di bawah tanah tertutup debu adalah rantai yang tak terhitung setebal lengan. Lapisan demi lapisan rantai berjalan turun seperti roh-roh neraka.
Itu tontonan yang cukup mengesankan. Ini agak sulit dipercaya. Mengapa ada begitu banyak rantai besi di bawah Genius Mansion? Pesta telah dimulai beberapa waktu yang lalu, jadi mengapa tuannya belum muncul? Dua langkah kaki yang berbeda tiba-tiba datang dari luar ruangan dan mendekat. Pembicara memiliki suara serak dan tidak menyenangkan seolah-olah itu berasal dari beberapa tulang. Kenapa ada orang yang datang sekarang? Feng Feiyun menjerit dalam benaknya sementara dia dengan cepat membubarkan pandangannya. Dia mengeluarkan pedang batu dan mempersiapkan dirinya. Jika keduanya melangkah masuk, maka dia akan mengambil inisiatif untuk membunuh mereka kemudian melarikan diri dari mansion. Seseorang dengan keras berseru, yang terbaik bagi kita untuk tidak keberatan dengan urusan tuannya. Mengapa ada jejak kaki di lantai? Apakah seseorang masuk? Petik 2. Aku tidak berpikir ada orang yang berani datang ke sini. Setengah bulan yang lalu, pencapaian besar basis dewa menyusup ke tempat ini dan dibunuh oleh petugas Wu. Mayatnya dibuang untuk dimakan binatang buas. Petik 2. Meskipun mereka tidak percaya seseorang memiliki keberanian untuk melakukan ini, mereka berdua mengambil harta mereka dan perlahan memasuki ruangan. Saraf Feng Feiyun tegang saat dia berdiri di dalam ruangan seperti busur yang siap menembak kapan saja. Dia harus membunuh mereka berdua hanya dengan satu tebasan. Kalau tidak, jika pembudidaya mandat surga datang, yang diberi makan binatang buas itu adalah dia. Apa yang kalian berdua lakukan? Suara ketiga datang dari luar. Orang tua berkulit hitam dari sebelumnya. Aten dan Wu, ada jejak kaki baru di tanah, jadi kami pikir seseorang mungkin telah masuk. Petik 2. Keduanya berhenti dan berbalik untuk membungkuk ke arah pria tua itu. Oh, itu aku dari tadi. Orang tua itu mengangkat suaranya, orang di dalamnya tidak boleh dikacaukan. Tidak ada yang bisa memikul tanggung jawabnya untuk melarikan diri, jadi sebaiknya kalian berdua tidak mendekati ruangan ini mulai sekarang. Petik 2. Ya, kami mengerti. Keduanya berdiri dan cepat-cepat pergi tanpa ragu-ragu. Aten dan Wu ini adalah pembudidaya mandat surga yang dikabarkan telah hidup lebih dari 300 tahun. Tatapannya saja bisa membuat seseorang keluar sepenuhnya, jadi secara alami, keduanya akan berusaha untuk menjauh sejauh mungkin darinya. Pria tua itu juga pergi dan diam-diam berjalan menuju istana. Tampaknya pesta itu sudah disiapkan. Wah, Feng Feiyun akhirnya menghela nafas lega setelah bagian luar menjadi sunyi. Dia menyingkirkan pedangnya dan menatap tanah sekali lagi. Apa yang terkubur di sini untuk menakuti bahkan para pembudidaya mandat surga? Hancurkan! Feng Feiyun mengarahkan jarinya ke tanah. Sinar dari seluruh tubuhnya melesat keluar, menyebabkan deretan rune di tanah surut seperti gelombang. Rantai hitam di tanah juga mulai bergerak sambil mengeluarkan suara dentang. Sebuah jalan lurus menuju kedalaman tanah muncul dengan cahaya redup keluar. Ada total 270 rantai tebal serta percikan api yang melompat di udara. Bunga api ini bisa membuat petani menjadi abu, tapi mereka tidak bisa menghentikan kemajuan Feng Feiyun. Beberapa formasi lagi dihancurkan oleh Feng Feiyun dan menjadi asap hijau. Jadi itu peti mati itu. Feng Feiyun pergi ke bawah tanah dan menemukan bahwa ada peti mati yang terbuat dari baja kura-kura hitam. Panjangnya 10 kaki dan lebar 4 kaki dan sepenuhnya diikat oleh rantai untuk menyerupai kepompong baja. Hanya apa yang ada di dalam yang membutuhkan peti mati yang terbuat dari baja jenis ini selain disembunyikan dengan begitu banyak lapisan segel. Keingintahuan Feng Feiyun tumbuh saat dia mendekat. Setiap langkahnya menyebabkan rantai raksasa bergetar lembut, menciptakan suara dentang setiap kali. Boom! Bayangan dengan sepasang mata hijau terbang keluar dari balik peti mati. Itu mengeluarkan derit dingin. Kecepatannya terlalu cepat. Dengan suara whooshing, itu disapu wajah Feng Feiyun dan menambahkan 3 garis berdarah di lehernya. Tetesan darah keemasan menetes dari lehernya, menyebabkan bayangan itu menjerit penuh semangat. Hanya apa benda terkutuk ini? Mata Feng Feiyun menyipit. Ada racun kuat yang menyerangnya dari cedera. Bahkan Immortal Phoenix fisik mengalami kesulitan mengeluarkan racun ini dari tubuhnya. Itu hanya bisa menghentikan penyebaran sementara. Kakak, bayangan dari sudut menerjang maju sekali lagi secepat sebelumnya. Sulit untuk memahami lintasannya. Boom! Feng Feiyun langsung mengeluarkan tulang Phoenix. Itu sepanas kuali panas dan memancarkan cahaya merah. Itu menghantam bayangan mati, menciptakan suara mendesis bersama dengan aliran asap hijau terus-menerus. Suhu tulang ini luar biasa, segera membakar bayangan,
mengubahnya menjadi abu setelah hanya 2 detik. Wosh! Dia dengan lembut melambaikan telapak tangannya dan tulang itu terbang kembali ke tangannya. Apa itu? Feng Feiyun menyentuh lehernya. Lukanya terbakar dan tidak bisa menutup dengan mudah. Kecepatan bayangan itu terlalu cepat. Dari awal hingga akhir, dia tidak bisa melihat bentuk aslinya, dia hanya merasa itu bukan manusia. Dia mungkin tidak bisa mengurusnya tanpa tulang Phoenix. Itu pasti salah satu dari 3 yang aneh dari dunia yang atau 3 kejahatan dari dunia Yin. Feng Feiyun berjalan lebih dekat ke tempat tumpukan abu hitam di tanah. Benda itu dibakar hingga garing yang tidak bisa dikenali. Dia dengan ringan mengulurkan tangan untuk menyentuh dinding peti mati dan mencoba menggunakan seni logam platinum untuk melihat apakah dia bisa mendeteksi isinya. Platinum Metal Art adalah langkah keempat dari Minor Cheng Arts. Setelah berhasil dipelajari, seseorang akan dapat menemukan logam langka di bawah tanah selain mendeteksi esensi berharga di dalam logam ini. Ini adalah seni yang sangat penting bagi pencarian harta karun. Tentu saja, ini adalah yang paling sulit untuk dipelajari juga. Feng Feiyun telah berlatih selama lebih dari sebulan dan hanya bisa memahami beberapa dasar-dasarnya. Bahkan ada arai isolasi. Feng Feiyun tahu bahwa platinum metal art-nya tidak cukup baik sehingga dia tidak bisa mendeteksi apa yang ada di dalamnya. Dia berharap untuk tidak melepaskan monster. Dia awalnya tidak ingin membuka peti mati sebelum mengetahui apa yang ada di dalamnya. Namun, tidak ada pilihan lain saat ini. Dia mengaktifkan Crimson Fire Art-nya untuk memecahkan 9 formasi di luar peti mati, lalu dia mengerahkan kekuatan yang cukup di lengannya untuk mendorong membuka tutup peti mati yang beratnya ratusan ribu pound. Ini adalah proses yang sangat bertahap. Zzz. Tutup dan peti mati bergesekan satu sama lain, mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Boom! Asap hijau keluar dari celah kecil itu, jelas bahwa asapnya membawa sifat korosif yang kuat. Lengan Feng Feiyun berubah menjadi abu segera. Dia mengambil tulang Phoenix sekali lagi untuk melawan aura ganas ini. Kalau tidak, daging di lengannya akan terkorosi menjadi tulang hanya dalam beberapa saat. Aku benar-benar benci. Suara lemah datang dari peti mati seperti hantu yang terengah-engah di neraka. Suara ini terasa agak akrab bagi Feng Feiyun. Lebih banyak suara rantai diseret ke dalam peti mati datang, diikuti dengan suara rendah, aku benci. Bab 233, Orang di dalam peti mati. Suara ini, ada sedikit riak di benak Feng Feiyun karena dia memikirkan seseorang tertentu. Suara ini sangat akrab, tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Tulang Phoenix berwarna merah tua seperti blojade memancarkan api redup untuk melawan aura korosif dari peti mati, sehingga tubuhnya aman dari pembusukan. Bahkan pencapaian besar yang tidak bisa dilakukan pangkalan dewa bisa bertahan dari aura yang mengerikan ini dari peti mati. Kemungkinan daging mereka akan terkorosi hingga mereka menjadi kerangka. Meskipun suara orang ini lemah, vitalitasnya tetap kuat. Kekuatan hidupnya seperti aliran kecil yang terus mengalir untuk menghentikan aura jahat ini. Kultivasi ini benar-benar luar biasa. Siapa kamu? Feng Feiyun ingin mengetahui jawaban untuk pertanyaan ini dalam benaknya. Setelah mendengar suara Feng Feiyun, kekuatan yang cukup besar muncul dari dalam peti mati seperti banjir atau magma yang mengalir keluar dari celah-celah bumi. Itu keluar dari peti mati dan langsung menuju Feng Feiyun. Orang ini penuh dengan kebencian dan melepaskan pukulan kemarahan ini karena mereka percaya bahwa Feng Feiyun bersekutu dengan Master Misterius. Orang ini masih sangat galak meski terjebak di peti mati. Selas pertama Raja Naga, dengan satu tangan memegang tulang Phoenix, dia mengeluarkan pedang dengan yang lain. Dia menstabilkan pendiriannya kemudian melepaskan sinar pedang putih untuk membelah serangan yang akan datang. Rumble. Kekuatan ini terlalu kuat dan menyebabkan Feng Feiyun terhuyung mundur lebih dari 3 langkah. Tubuhnya didorong ke dalam rantai sedingin es sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Hanya bocor aura kemarahan mereka begitu kuat, mungkinkah itu benar-benar dia? Bila batu Feng Feiyun terlalu besar, itu memotong beberapa rantai di tanah. Peti mati yang tertutup rapat telah sedikit mengendur. Boom! Rantai di atas peti mati digerakkan oleh kekuatan dari dalam dan mulai menyebar satu persatu. Tutupnya mulai bergeser dan mengeluarkan lebih banyak derit yang menusuk telinga. Namun, ada formasi lain dari dalam yang mencegah orang itu melarikan diri. 3 susunan hijau dari tutupnya jatuh tepat ke peti mati, menyebabkan orang di dalam berteriak terus-menerus. Bang! Bang! Bang!
Tiga susunan itu seperti tiga palu surgawi yang menghantam orang yang ada di dalam, menyebabkan tulang-tulang mereka hancur total sementara mengoyak daging mereka. Aku benci, orang itu berbicara dengan gigi terkatup. Feng Feiyun bisa merasakan kebencian tanpa batas ini. Peti mati itu menjadi sunyi lagi. Tampaknya orang itu takut dan tidak berani memberontak lagi. Mereka juga tidak berusaha melarikan diri. Biarkan aku membantumu. Feng Feiyun cepat melangkah maju dan meletakkan kedua tangannya di tutup peti mati. Dia sekali lagi mendorongnya, menyebabkan celah menjadi lebih besar dan lebih besar. Celah lebar jari tumbuh menjadi seluruh telapak tangan, kemudian menjadi selebar satu kaki, lebih banyak energi dingin keluar dan hampir memenuhi seluruh ruang bawah tanah. Tulang Phoenix itu menerangi sudut peti mati. Adegan ini seperti perampok kuburan yang memegang lampu untuk melihat ke dalam peti mati dari bumi. Feng Feiyun, ini kamu. Suara terkejut dan bersemangat datang dari peti mati. Feng Feiyun belum pernah melihat kondisi yang menyedihkan sebelumnya. Pria ini meringkuk di sudut peti mati. Jubah sutranya berantakan total dan dia basah oleh darah hitam yang kering. Kemudian di atasnya ada lapisan darah segar sementara dagingnya berserakan di seluruh peti mati. 9 cincin menempel di dadanya di 9 meridian besar. Mereka terhubung ke 9 rantai yang menembus rongga dadanya sepenuhnya. Rantai ini dipakukan ke peti kura-kura hitam. Di luar ini, kedua tangan dan kakinya serta klavikula dipaku dengan pin besi yang menyegel semua kekuatannya. Tulangnya patah di terlalu banyak tempat untuk dihitung. Dagingnya telah dipukuli berkali-kali sehingga keadaannya sesedih mungkin secara manusiawi. Hanya ketika seseorang melihat melalui rambutnya yang acak-acakan mereka dapat melihat wajah yang sangat tampan hingga ekstrim, tetapi ditutupi dengan darah kering. Tanpa cacat, muda mulia tanpa celah. Feng Feiyun tidak berani mempercayai matanya sendiri. Ini pria paling tampan di dunia. Benar-benar tanpa cacat dan tak bernoda, yang noble flawless. Dia adalah salah satu dari 8 jenius sejarah utama. Feng Feiyun pernah melihatnya melawan Dongfang Jingsui sebelumnya. Saat itu, gunung-gunung diratakan dengan tanah. Kultivasinya sangat mengerikan. Jika dia ingin melarikan diri, maka bahkan setengah langkah Ju Qing tidak akan bisa menghentikannya. Tapi sekarang, dia dipenjara di tempat ini. Bagaimana Feng Feiyun bisa menerima kenyataan ini? Pria yang paling tampan di dunia telah jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Haha, bangsawan muda itu tertawa pahit sambil menunjukkan kesedihan yang tak tertandingi, sempurna, sangat konyol, sangat ironis. Kenapa kamu dipenjara di sini? Siapa yang melakukan ini padamu? Feng Feiyun menyentuh batu roh batas di ikat pinggangnya. Ini adalah harta milik bangsawan muda, tetapi jatuh ke tangan Tuan Misterius yang kemudian memberikannya kepadanya. Pada saat itu, Feng Feiyun tidak akan pernah percaya bahwa Tuan Misterius adalah pertandingan yang noble flawless. Tapi sekarang, setelah melihatnya di sini, dia mulai percaya klaim itu. Haha, bangsawan muda itu terus tertawa seolah-olah dia sendirian di dunia ini. Apakah itu orang yang terbungkus api merah yang mengalahkanmu? Feng Feiyun ingin tahu siapa Tuan Misterius itu. Apakah kamu melihatnya? Bangsawan muda menjadi gelisah. Kemarahan dan kebenciannya yang luar biasa memenuhi seluruh peti mati. Iya nih, Feng Feiyun menjawab. Apakah kamu melihat wajahnya? Bangsawan muda itu menjadi lebih belum. Feng Feiyun berkata, itu bagus, kamu masih akan memiliki kesempatan untuk hidup jika kamu belum melihat wajahnya, masih ada kesempatan untuk hidup, bangsawan muda itu terus bergumam pada dirinya sendiri. Feng Feiyun mengerutkan kening dan bertanya, apakah dia memiliki identitas khusus? Akankah dia mencoba membunuh siapa saja yang telah melihat penampilan aslinya? Petik 2. Banyak foto besar memiliki beberapa identitas, dan beberapa harus tetap rahasia. Setelah ketahuan, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menghilangkan mereka yang tahu. Adalah wajahnya yang tak terduga. Jika saya tidak melihat wajahnya, maka saya tidak akan berada dalam keadaan menyesal ini. Saya benar-benar jatuh, saya pikir saya bisa mengandalkan wajah dan pesona saya untuk membuat semua wanita di dunia ini berlutut sebagai pelayan di depan saya. Tapi, ketika saya melihat wajahnya, saya malah menemukan diri saya menjadi pelayan. Feng Feiyun sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan bangsawan muda itu. Dia berpikir bahwa bangsawan muda itu bingung karena ucapannya yang tidak jelas, dia berasumsi bahwa tanpa cacat telah terperangkap di tempat ini terlalu lama.
Pikirannya harus berantakan setelah menahan siksaan. Kata-katanya terlalu mengejutkan dan sepenuhnya menjelek-jelekkan tuan misterius itu. Feng Feiyun memahami perasaan ini dengan sangat baik. Seorang korban yang menderita kemarahan besar akan memiliki kebencian besar di hati mereka. Mereka akan menganggap siapapun yang melakukannya untuk mereka lebih meneror dan mengerikan. Bangsawan muda itu kemungkinan besar menderita dari pengalaman traumatis. Feng Feiyun tidak bisa disalahkan karena salah paham bangsawan muda. Dari awal hingga akhir, dia menganggap Master Misterius sebagai seorang pria. Selama percakapan masa lalu mereka, Tuan berbicara dengan suara laki-laki, sehingga Feng Feiyun secara tidak sadar memandangnya sebagai laki-laki. Karena itu, ia memiliki interpretasi berbeda dari kata-kata bangsawan muda. Tentu saja, dia juga orang yang sangat berhati-hati dan memperhatikan peringatan itu. Sebelum memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Tuan Misterius, dia tidak akan pernah melihat penampilan aslinya. Aku akan mengeluarkanmu. Feng Feiyun mengeluarkan pedang batu dan memotong rantai di tubuh bangsawan muda itu. Bunga api berterbangan di mana-mana, tetapi rantai itu tidak rusak. Sebaliknya, tangannya tersentak seolah-olah jarum menembus mereka. Tidak ada gunanya. Rantai ini terbuat dari Black Tortoise Steel dan memiliki formasi peringkat kelima yang diukir padanya. Mungkin bahkan harta karun roh tidak bisa menghancurkan mereka. Bangsawan muda itu mengingatkan Feng Feiyun, Anda harus meninggalkan tempat ini dengan cepat. Jika dia mengetahuinya, Anda akan berakhir lebih menyedihkan daripada saya. Petik 2. Tiba-tiba, niat surgawi Feng Feiyun merasakan gerakan dari atas. Seseorang datang. Bangsawan muda itu merasakannya juga dan dengan cepat berbicara, jika Anda benar-benar ingin membantu saya, maka hanya ada satu cara. Gunakan api neraka kegelapan kedua untuk membuka kunci formasi peringkat kelima dan melelehkan rantai ini. Lalu aku, Su Jun, akan berutang budi padamu. Jika Anda pernah dalam kesulitan di masa depan, saya akan berlari dan membantu Anda dengan semua kemampuan saya tidak peduli seberapa jauh Anda. Petik 2. Feng Feiyun bukan orang yang baik, tetapi dalam beberapa kasus, janji akan dibuat dalam sekejap. Tunggu aku. Feng Feiyun menutup peti mati, lalu dengan cepat meninggalkan peti mati. Dia menembakkan sinar hitam dari jarinya, menyebabkan tanah menutup kembali. Semua menjadi sama seperti sebelumnya. Ini masih ruangan tua yang penuh debu di tanah. Dunia ini sangat tidak terduga. Keturunan seperti itu dipenjara di peti mati. Sepertinya yang Noble Flawless benar-benar terlalu kuat, jika tidak, Master tidak akan menggunakan begitu banyak metode berbeda untuk menyegelnya. Terkubur di bawah tanah serta menciptakan peti mati kura-kura hitam ini selain menyegel 9 meridian utamanya dan mengunci anggota tubuhnya, hanya jenius sejarah agung yang mampu menahan siksaan semacam itu. Yang lain akan mengalami gangguan mental dan sudah mati. Feng Feiyun berpikir. Tiba-tiba, aroma manis datang dari belakang Feng Feiyun. Itu terlalu mendadak dan datang tanpa peringatan. Feng Feiyun tidak memperhatikan kehadirannya sebelum dia masuk ke kamar. Feng Feiyun bergeser 3 kaki jauhnya kemudian melepaskan serangan telapak tangan. Sebuah bayangan merah muncul dan telapak tangan yang berisi kekuatan pembunuh tak terbatas dari Feng Feiyun nyaris tidak berhasil menyentuh sudut lengan bajunya. Dia dengan lembut turun ke sisi Feng Feiyun dan meletakkan tangannya yang putih pucat di bahunya sambil berbicara dengan penuh pesona, ini aku. Petik 2. Suewu. Feng Feiyun menghela nafas lega. Ini adalah wanita jangkung dan ramping dengan sosok gemuk dan menarik. Dia mengenakan gaun merah tipis-tipis yang menyebabkannya yang putih tampak samar-samar, menghasilkan godaan yang tak ada habisnya. Jadi itu dia, wanita peringkat ketiga dari Supreme Beauty Pavilion, Sang Temptress. Itu menjelaskan kultivasi besar dari pengganggu baru ini. Apa kamu tidak tahu di mana tempat ini? Saya tidak percaya Anda benar-benar mengganggu di sini, ini sangat berbahaya. Suewu dengan serius menatap Feng Feiyun, namun sikapnya tidak bisa menutupi bayangan menggoda matanya. Bab 234, Hadiah. Kenapa kamu di sini? Feng Feiyun bertanya sambil tersenyum. Suewu memelototinya dan menyeretnya keluar dari rumah ke tempat lain di belakang, saya jelas-jelas pergi untuk menemukan Anda. Semua orang hadir kecuali Anda. Petik 2. Lalu bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Feng Feiyun masih tersenyum. Bagian depan mansion sudah menjadi cukup ramai dengan sejumlah orang. Suewu tiba-tiba berhenti dan dengan cepat menyindir, dirimu yang tak kenal takut tidak mengenal batas. Plus,
Anda tidak dapat mengendalikan rasa ingin tahu Anda. Akan aneh jika Anda tidak mencoba untuk menggali lebih dalam di dalam Genius Mansion. Petik 2. Feng Feiyun merasa jauh lebih baik sekarang karena dia berada di luar, jadi dia menggoda, kamu sangat khawatir tentang kesejahteraan saya, apakah itu karena Anda ingin menikahi saya? Aroma menggoda datang dari tubuhnya. Dia tertawa sambil menyembunyikan bibirnya dengan jari-jarinya yang cantik, menyebabkannya yang mempesona bergoyang dengan lembut dalam proses yang Nobel Feng begitu pelupa. Apakah Anda lupa bahwa tuannya mengatakan bahwa selama Anda mencapai lantai ketujuh menara immeasurable, saya akan menjadi milik Anda. Petik 2. Feng Feiyun menjadi sedikit terpana. Haha, yang Nobel Feng adalah penerus Raja Surgawi saat ini. Anda bahkan dapat mewarisi gelar ini di masa mendatang. Menikahimu sebagai selir adalah berkah yang memuncak dari beberapa kehidupan lampau. Suewu berpose lembut seperti kupu-kupu menari dengan gaun merahnya berkibar di mana-mana. Ini memang penggoda pengguling kerajaan yang sengaja menghasut Feng Feiyun. Dia berdiri di sana ketika darah iblis di tubuhnya mulai bergerak sekali lagi. Dia merasakan api menyala di area bawahnya ketika pikirannya menjadi sedikit bingung seolah-olah ada kecantikan tertinggi berbaring telanjang di bawahnya. Dia benar-benar ingin membawa Suewu ke tempat tidur dan menunjukkan padanya siapa bosnya. Dia juga memperhatikan ada sesuatu yang aneh. Dari melihat matanya, pikirannya menjadi sangat jelas. Dia dengan cepat menarik postur menawannya karena dia juga takut darah iblisnya akan terbangun. Bahkan jika dia ingin menyerah, ini bukan waktunya. Haha, ayo, hadiah misterius guru ada di sini, menunggu Anda untuk mengambilnya. Suewu tersenyum alami dan memimpin jalan ke aula lain. Feng Feiyun menekan darah iblis yang mengamuk di tubuhnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengutuk sambil melihat ke belakang Suewu, sungguh penggoda yang menakutkan. Hampir kehilangan dia lagi. Petik 2. Ini adalah seorang wanita di tingkat mandat surga yang bisa bersembunyi di rumah bordil. Dia sangat cerdas dan memiliki penampilan yang hebat, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah menyerahkan tubuhnya kepada Feng Feiyun seperti ini? Yang terbaik adalah tidak terlibat dengan wanita tipe ini. Di dalam aula utama, semua mayat di tanah telah diambil dan darah dikeluarkan dari lantai yang sekarang mengkilap. Semua jenius masih ada di sana, tidak ada yang tersisa. Putra tertua dari Heavenly Tiger Marquis dan Pangeran ketiga Dazi datang dari jauh untuk mengobrol. Saudara Feng, Anda kembali. Saya pikir Anda sedang bermain-main dengan seorang gadis sekarang, haha. Putra tertua jelas tahu bahwa Feng Feiyun ingin mencari di rumah besar, jadi dia mengatakan ini untuk memberinya alasan. Haha, gadis mana yang akan sangat beruntung. Pangeran ketiga juga tertawa sebelum menarik Feng Feiyun ke tempat mereka. Setelah duduk, Feng Feiyun berbisik, apakah Tuan misterius di sini? Putra sulung menunjuk ke posisi tertinggi di aula. Feng Feiyun melihat ke sana untuk melihat bahwa tirai batu giok merah digantung di sana untuk menghalangi pandangan semua orang. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik tirai ini. Pada saat ini, Suewu berdiri di sebelah kanan tirai dan tersenyum. Senyumnya menjadi lebih bersinar ketika dia menatap Feng Feiyun, ini adalah senyuman yang akan mencuri jiwa-jiwa dari beberapa orang jenius yang hadir. Orang akan rela kehilangan 10 tahun hidupnya hanya untuk menghabiskan satu malam bersamanya. Sementara itu, seorang lelaki tua berpakaian hitam berdiri di sebelah kiri seperti hantu. Siapapun yang dilihatnya tidak bisa tidak mengambil langkah mundur seolah-olah mereka sedang dibuntuti oleh makhluk beracun. Suewu tersenyum dan berkata, pesta guru hari ini adalah untuk merayakan Feng Nobel muda karena menjadi penerus Raja Surgawi. Hari ini, Tuan Muda Feng adalah tuan rumah besar. Petik 2. Kapan Tuan datang? Seseorang bertanya. Ini adalah sesuatu yang semua orang ingin tahu. Suewu sedikit mengerutkan kening dan tersenyum pada pembicara, menyebabkan dia kehilangan akal. Dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya karena malu sambil menyeka darah dari hidungnya dengan lengan bajunya. Haha, Suewu tersenyum, Tuan memiliki masalah yang sangat penting untuk diperhatikan hari ini dan tidak bisa berada di sini. Namun, hadiah darinya untuk Yang Nobel Feng telah tiba. Petik 2. Hadiah dari orang ini pasti luar biasa. Feng Feiyun menjadi sedikit penasaran juga, jadi dia bertanya sambil tersenyum, jangan bilang bahwa hadiah ini adalah harta roh. Meskipun harta roh jarang dan layak menjadi perhiasan sekte, mereka tidak cukup unik. Suewu merespons. Unik, mungkinkah itu obat roh berusia 1000 tahun?
Putra tertua dari rumah harimau terkejut. Suewu menggelengkan kepalanya lagi, Yang Noble Feng adalah penerus Raja Surgawi sehingga tidak sulit baginya untuk mendapatkan obat-obatan yang berumur 1000 tahun di masa depan. Tuan secara alami tidak akan menyiapkan hadiah seperti itu. Petik 2. Semua orang menjadi tertarik sekarang. Jika obat roh dan harta roh tidak cukup baik, lalu apa itu? Feng Feiyun sedikit mengintip lebih dalam ke tirai dan menyeringai, jangan bilang bahwa Tuan akan memberimu hadiah untukku. Haha, aku tidak menginginkan apa-apa lagi, tetapi tuannya telah menyiapkan hadiah yang lebih baik daripada diriku. Suewu secara misterius tersenyum dan dengan lembut bertepuk tangan 3 kali. Petik 2. Saya punya lagu untuk disajikan, apakah Yang Noble Feng ingin mendengarkan? Sebuah suara yang menyenangkan dan elegan datang dari balik tirai. Suara itu rendah tetapi sangat menawan. Itu juga lucu dan lembut dengan sentuhan kesedihan. Kesedihan ini segera memenuhi udara, menyebabkan semua orang menjadi sentimental seperti dia. Beberapa tidak bisa menahan air mata juga. Mereka semua bertanya, untuk alasan apa aku merasa sedih. Seluruh aula menjadi sunyi dalam sekejap mata. Beberapa orang bahkan menahan napas. Bagaimana bisa ada suara yang begitu lembut dan indah di dunia ini? Orang sudah bisa membayangkan tingkat keindahan di balik tirai hanya dari suaranya. Itu membuat orang ingin melindunginya selama sisa hidup mereka. Aku semua telinga. Feng Feiyun tergerak juga dan menyalurkan Heavenly Phoenix Gaze untuk melihat melalui tirai. Dia ingin melihat gadis seperti apa yang akan memiliki suara yang luar biasa. Namun, itu diblokir oleh penghalang tak terlihat. Dia hanya bisa melihat garis besar anggun yang sangat indah. Sitar mulai memainkan nada surgawi. Di selatan naik pohon tanpa cabang. Tidak memberi perlindungan. By the Han adalah gadis-gadis mengoceh tentang. Tetapi tidak ada gunanya meminta mereka. Nafas Han. Tidak bisa merpati melintasi. Panjangnya Jiang. Tidak dapat dinavigasi dengan rakit. Banyak adalah bungkusan kayu bakar. Saya akan memotong duri, untuk membentuk lebih banyak. Gadis-gadis yang pergi ke rumah masa depan mereka. Saya akan memberi makan kuda-kuda mereka. 1. Lagu-lagu sitar tampak seperti lagu abadi yang menghiasi dunia fana, tetapi suaranya bahkan lebih surgawi, itu tidak ada bandingannya di dunia ini. Tiba-tiba, kupu-kupu berwarna-warni tertarik oleh nyanyiannya dan menari di dalam aula di antara bingkai jendela dan balok langit-langit. Suasana semakin dingin dengan kepingan salju yang diam-diam mengembun di udara dan berkibar. Mereka berhenti di ubin atap yang mengkilap dan di sayap kupu-kupu. Lagu seperti itu membuat salju turun pada waktu yang tepat selama akhir musim gugur. Cahaya terang menari-nari di salju, menyebabkan seluruh rumah menjadi tanah abadi. Awalnya, ketika kita berangkat, pohon willow segar dan hijau. Sekarang, ketika kita kembali, salju akan jatuh dari awan. Petik 2. Nyanyian itu dengan cepat berubah saat menjadi lebih sedih. Kecapi juga menambahkan sentuhan kesedihan. Seluruh aula menjadi sentimental karena emosi semua orang dipimpin oleh nada. Beberapa mulai menangis sementara yang lain terus menyeka air mata mereka dengan lengan baju. Akhirnya, suara sitar berakhir, tetapi tangisannya mulai meraung. Akhir yang tiba-tiba dari lagu itu seperti terputusnya emosi setiap orang, menyebabkan banyak orang merasa seolah-olah hati mereka baru saja dipotong-potong. Mereka hanya bisa berteriak. Tangisannya membuat lebih dari separuh jenius di sini menangis juga. Bahkan putra tertua dari Markis Harimau dan Pangeran Ketiga Dazi, keduanya dengan budidaya besar, mulai menangis secara tidak sengaja. Feng Feiyun menghela nafas panjang dan berkomentar, lagu sitar ini adalah lagu paling indah yang pernah saya dengar. Hadiah dari tuan ini memang unik dan fantastis. Itu saja bernilai lebih dari harta roh atau obat. Petik 2. Suaranya yang indah datang dari balik tirai merah, Yang Noble Feng telah salah paham. Lagu ini dimaksudkan untuk hiburan Anda, tetapi Hongyan tidak bisa tidak memikirkan masa lalu dan menjadi sedikit sentimental, menyebabkan semua orang tertindas juga. Petik 2. Feng Feiyun bertanya, lalu hadiah dari Tuan adalah? Itu saya. Mulai malam ini, Hongyan menjadi milik Anda. Namong Hongyan mengangkat tirai dan keluar sambil membawa sitar yang terbuat dari kayu cendana. Dia mengenakan gaun sifon putih sederhana tanpa jejak debu. Dia ramping dan lembut seperti kabut pagi hari atau asap dekat kolam di dunia celestial. Dia mengeluarkan aura seolah-olah dia bukan milik dunia ini.
Rambutnya hitam dan seindah air terjun, gelap dan berkilau dengan roti yang diikat dengan jepit rambut putih sederhana. Ada dua anting-anting kecil yang berayun lembut dan memancarkan melodi lonceng angin. Ada kerudung putih tipis di wajahnya untuk menutupi wajahnya yang tertinggi. Namun, sosok dan temperamennya saja sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan semua wanita lain di dunia. Nyonya lembut 16 bulan, senyumnya menyebabkan seluruh dunia pingsan. Seseorang tidak bisa membantu tetapi membacakan puisi di tempat. Seorang pakar hebat dari generasi muda berbicara, saya pikir saya sudah melihat wanita paling cantik di dunia ini, tetapi saat ini, saya merasa seolah-olah semuanya digabungkan tidak secantik jari Nona Hongyan. Ini bukan sekadar sanjungan karena berasal dari hatinya. Wajah tersembunyi Namong Hongyan tidak bisa menyembunyikan pesona tertingginya. Dia berjalan ke depan Feng Feiyun dan menundukkan kepalanya sambil berkata dengan lembut, Hongyan menyapa Yang Nobel Feng. Petik 2. Puji dewa bahwa ini sudah diterjemahkan atau aku akan mati. Ini adalah bahasa super kuno, puitis yang akan membunuhku. Itu dari kitab Kidung Agung. Bab 235, Wanita Terindah di Dunia Ini. Namong Hongyan, wanita nomor 1 di Supreme Beauty Pavilion. Plaknya terletak di bagian depan pavilion dan tetap tak tersentuh selama 3 tahun yang panjang. Kembali di Fire Beacon City, seseorang bahkan mengatakan bahwa kematian tidak ada artinya jika mereka bisa bertemu Namong Hongyan sekali. Feng Feiyun sebenarnya bisa melihatnya saat ini. Meskipun dia adalah seorang wanita yang tersesat di dunia biasa, Feng Feiyun tidak melihat sedikit pun ketidakhadiran darinya. Sebaliknya, ada aura transenden dunia lain yang memaksa orang untuk melihatnya 2 kali. Kecantikan Nona Hongyan tidak tertandingi. Permainan sitar Anda luar biasa dan menciptakan nada yang luar biasa, tetapi Anda lebih cantik dari keduanya. Feng Feiyun merasa bahwa dia sedang menghujat seorang dewi ketika Namong Hongyan berlutut di depannya. Terima kasih, Nona muda Feng. Dia menjawab dengan lembut dan perlahan berdiri dengan sitar masih di pelukannya. Dia duduk di sebelah Feng Feiyun dan diam seperti bunga anggrek di lembah terpencil. Setiap orang memiliki perasaan yang nyata. Keindahan seperti itu diberikan kepada Feng Feiyun oleh Tuan Misterius. Dia 100 kali lebih berharga daripada Spirit Tracer atau Spirit Medicine. Banyak dari mereka secara sadar pindah. Rasanya tidak sopan untuk terlalu dekat dengannya. Wosh! Sinar putih melintasi langit malam. Seorang pria muda yang ilmiah turun ke Genius Mansion. Ini adalah pelihat paling bijaksana di Pagoda Wan Xiang, menghitung cendekia surga. Seolah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghindari tatapannya. Dia memiliki gulir batu giok sederhana di satu tangan dengan kuas perunggu di tangan lainnya. Dia masuk ke dalam aula dan matanya tertuju pada Namong Hongyan. Dengan ekspresi penuh rasa tidak percaya, dia tersentak sebelum berseru, wow. Petik 2. Kemudian dia menyatakan, keindahan nomor 1 di dunia, Namong Hongyan. Petik 2. Meskipun kata-kata ini diucapkan dengan datar, itu menyebabkan kegemparan karena berasal dari dia. Orang sudah bisa membayangkan bahwa kata-kata ini akan menyebar ke seluruh dunia besok. Namong Hongyan adalah kecantikan nomor 1 baru di dunia. Meskipun dia hanya melihat setengah dari tubuhnya sejak wajahnya tersembunyi di balik kerudung putih yang halus, tidak ada yang berani mempertanyakan keaslian klaim ini. Dia dengan hati-hati menulis beberapa kata kegulungan dengan kuasnya. Namong Hongyan, tempat pertama dalam daftar kecantikan surgawi. Setelah menulis namanya di atas daftar, dia sekali lagi naik awan dan menghilang ke malam tanpa akhir. Semua orang menatap Feng Feiyun dengan mata iri. Master Misterius telah memberi hadiah Namong Hongyan kepadanya. Mulai sekarang, kecantikan nomor 1 adalah miliknya. Tentu saja, ada juga keserakahan dan kecemburuan di mata beberapa orang. Mereka hanya bisa sementara menyembunyikannya untuk saat ini. Tentu saja, mencoba merebut keindahan ini sebelum semua orang sama dengan memprovokasi Feng Feiyun dan menentang Raja Surgawi. Feng Feiyun merasakan beberapa niat membunuh. Dia tersenyum masam dan bertanya-tanya apakah kecantikan nomor 1 adalah berkah atau bencana. Sepertinya akan ada beberapa pertempuran tidak jauh di masa depan karena dia. Dari awal hingga akhir, Namong Hongyan diam-diam duduk di tempat. Mata indahnya mengungkapkan bahwa ada sesuatu dalam benaknya, sedikit kesedihan dan kelemahan. Banyak orang hanya bisa menghela nafas empati. Dia pasti sedih karena tuannya memberikannya kepada Feng Feiyun, dia harus patah hati sekarang. Banyak orang yang memikirkan hal ini.
Tatapan diarahkan pada Feng Feiyun menjadi tidak ramah oleh yang kedua. Banyak orang di sini tidak memiliki keluhan terhadapnya di masa lalu, tetapi sekarang, tampaknya mereka memiliki perselisihan yang tidak dapat didamaikan dan ingin tidak lebih dari mencincangnya berkeping-keping dan menggiling tulang-tulangnya menjadi debu sebelum melepaskannya. Feng Feiyun secara alami merasa bahwa suasananya menjadi serba salah. Jika dia terus tinggal, orang banyak akan bekerja sama melawannya. Maka, setelah 3 putaran anggur, ia dengan cepat membuat alasan untuk pergi. Sebuah kereta bunga dengan desain yang lebih tua sudah menunggu di luar. Itu dibangun dengan emas dan diukir dengan batu roh. 3 binatang aneh berumur 400 tahun menariknya. Mereka memiliki sayap setinggi 7 kaki dengan kilau keemasan di bulu mereka. Yang Nobel Feng, di sini. Sue Wu ada di kereta dan memanggil Feng Feiyun dari kejauhan. Feng Feiyun dengan gagah berjalan ke depan sementara Namong Hongyan, dalam gaun putihnya yang tidak ternoda dengan sitar di pelukannya, dengan lembut berjalan tepat di belakangnya dengan kepala di bawah. Feng Feiyun datang dan bertanya, Sue Wu, apa yang kamu lakukan? Aku di sini untuk memberimu kereta tentu saja. Yang Nobel Feng, kakak perempuan saya memiliki kehidupan yang sulit sejak muda, tolong perlakukan dia dengan baik. Sue Wu melompat turun dari kereta dan memohon. Namong Hongyan dan Sue Wu keduanya dari Supreme Beauty Pavilion. Hongyan berada di peringkat pertama dan Sue Wu ketiga, jadi ini sebabnya Sue Wu memanggil kakaknya. Feng Feiyun mengungkapkan ekspresi serius dan berkata, saya melihatnya sebagai teman dan pasti tidak akan memperlakukannya seperti pelayan. Petik 2. Lalu aku lega. Dengan berlinangan air mata, jelas bahwa Sue Sunggan mengucapkan selamat tinggal kepada Namong Hongyan. Jika bukan karena Master Misterius, mereka tidak akan menjadi benda yang akan dengan santai dihadiahkan. Feng Feiyun dan Namong Hongyan naik kereta dan mulai keberangkatan mereka. 3 burung emas membentangkan sayap mereka dan terbang ke langit. Gerbong itu berubah menjadi sinar keemasan saat terbang melintasi pegunungan Pagoda Wanxiang. Itu sangat tenang di gerbong. Setelah masuk, Feng Feiyun duduk bersila dan menenangkan pikirannya. Lapisan cahaya bergerak melalui tubuhnya dan terus menyerang 3 luka di lehernya. Luka ini disebabkan oleh monster misterius di bawah tanah. Setelah tubuhnya terinfeksi oleh racunnya, dia tidak bisa mengeluarkannya. Pada saat ini, dia mulai mencoba dan memurnikan racunnya. Namong Hongyan diam-diam duduk di sudut di atas selimut merah, berbulu rubah. Tangannya yang tanpa celah memeluk sitarnya sementara dia dengan penasaran menatap Feng Feiyun. Dia ingin mendekat beberapa kali tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut bertanya dengan nada khawatir dalam suaranya, apakah Anda diracuni? Feng Feiyun berubah pucat setiap saat. Luka di lehernya tidak mau menutup dan sepertinya racun sudah masuk ke aliran darahnya, membuatnya tidak bisa memperbaikinya. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi. Bahkan Immortal Phoenix fisik yang perkasa tidak bisa memperbaiki racun ini. Memangnya monster apa itu? Mengapa begitu menakutkan? Feng Feiyun perlahan membuka matanya dan melirik pergelangan tangan Namong Hongyan. Dia melihat pergelangan tangannya yang seputih giok juga memiliki gelang perekat darah. Tampaknya dia juga di bawah kendali Tuan Misterius itu. Ya, saya diracun. Tidak perlu bersembunyi karena mereka adalah sesama penderita. Selain itu, Feng Feiyun bisa melihat bahwa auranya sangat lemah. Jelas bahwa dia tidak memiliki kultivasi dan tidak mengancamnya. Aku punya pil penawar tingkat 3, mungkin bisa menyembuhkan penderitaanmu. Namong Hongyan meletakkan sitarnya dan perlahan-lahan mengeluarkan botol batu giok yang lucu lalu menyerahkannya kepada Feng Feiyun. Feng Feiyun tidak menerimanya. Pil antidote peringkat ketiga memiliki nilai luar biasa. Itu bisa digambarkan sebagai penangkal abadi. Bagaimana dia bisa menerima hal yang begitu berharga? Namong Hongyan dengan cepat menjelaskan dengan sedih di matanya, ini diberikan kepada saya oleh seorang ahli pil tingkat 6. Saat ini, aku sendiri milikmu, jadi pil ini secara alami milikmu juga. Petik 2. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Hongyan, kita bisa berteman, tidak perlu bagimu untuk bertindak seperti ini. Petik 2. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Petik 2. Dia memilih untuk tidak menerima pil dan sekali lagi menyalurkan fisiknya untuk secara perlahan memperbaiki racun dalam darahnya. Menurutnya, ini mungkin kesempatan baik untuk mengembangkan fisiknya lebih jauh.
Mungkin dia bisa menggunakan ancaman racun untuk menerobos ke tingkat keempat transformasi darah, pemulihan asal. Meninggalkan. Kemana saya akan pergi setelah pergi? Namong Hongyan menggelengkan kepalanya dan dengan pahit berkata dengan tetesan di matanya, tuannya memiliki sarana yang luar biasa, tidak ada yang bisa melarikan diri. Petik 2. Dia benar-benar cantik. Setiap kata-katanya sangat menawan. Suasana hatinya dapat memengaruhi semua orang di sekitarnya, kebahagiaannya adalah kegembiraan mereka dan kesedihannya membuat mereka diam. Apakah kamu melihat Tuan misterius? Feng Feiyun juga dipengaruhi oleh suasana hatinya, dan itu membuatnya agak sedih. Perasaan ini membuatnya takut. Untungnya, dia adalah gadis yang baik dan lemah. Kalau tidak, kecantikannya dapat menyebabkan kekacauan di dunia ini. Tidak ada pria yang bisa menolak penampilannya yang menakjubkan. Namong Hongyan sedikit mengangguk dan berbicara dengan ketakutan, dia benar-benar iblis. Feng Feiyun langsung bertanya, siapa dia? Aku tidak tahu. Satu-satunya yang saya tahu adalah dia sangat tua dengan rambut abu-abu dan tubuh layu seperti pohon tua. Tubuhnya bergetar lembut seolah-olah dia cukup takut pada tuannya. Lalu bisakah kamu menggambar penampilannya? Feng Feiyun tidak memiliki cinta untuk tuan. Dia merasa bahwa orang ini jelas merupakan karakter yang hebat. Jika dia menyerahkan gambar itu kepada Raja Surgawi, mungkin Raja Surgawi dapat membantunya melenyapkan tuan ini. Jika tuan terbunuh, gelang itu secara alami tidak akan bisa mengendalikannya lagi. Dia menggelengkan kepalanya dengan air mata mengalir di matanya, saya hanya melihat sekilas. Auranya terlalu kuat sehingga dia tidak bisa digambarkan dengan kuas. Namun, jika aku melihatnya lagi, aku pasti bisa mengenalinya. Petik 2. Feng Feiyun menatap dengan dekat melihat tangisannya, penuh kesedihan dan penyesalan. Apakah ada sesuatu di pikiranmu? Dia sekali lagi dipengaruhi oleh suasana hatinya. Meskipun dia berusaha menahan emosinya, dia hanya bisa menghela nafasnya. Perasaan ini benar-benar tidak baik. Saya ingin membunuhnya, tetapi saya tidak memiliki keberanian, maukah Anda membantu saya? Dia dengan menyedihkan melirik Feng Feiyun. Mata lembutnya sangat menggemaskan. Selama orang itu seorang pria, mereka tidak akan pernah bisa menolaknya. Feng Feiyun juga seorang pria. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, mengapa kamu ingin membunuhnya? Jari-jarinya dengan erat menjepit lengan bajunya sementara dia terus bergumam sambil bergetar, dia mengambil kakak perempuanku dan menjualnya ke paviliun senyum yang indah. Dia adalah iblis, iblis. Bab 236, Kedatangan Putri. Seorang pria yang mengatakan tidak kepada seorang wanita jelas bukan pria yang baik, apakah itu proposisi di tempat tidur atau permohonan putus asa. Belum lagi bahwa ini dari wanita paling cantik di dunia. Feng Feiyun memiliki beberapa keraguan terhadap wanita, tetapi dia juga jelas pria yang baik. Paling tidak, inilah yang dia pikirkan. Yah, Tuan misterius itu adalah musuh bersama, jadi bahkan jika kamu tidak bertanya padaku, aku akan mengakhiri semuanya dengan dia cepat atau lambat. Feng Feiyun menjawab kemudian mulai berkultivasi lagi. Dia menggunakan tubuh Phoenix-nya untuk menekan racun di tubuhnya dan memampatkan darahnya untuk menembus ke tahap berikutnya. Mata Namong Hongyan penuh rasa terima kasih. Tetesan air mata jatuh seperti bunga halus di tengah hujan. 3 burung aneh mengangkut kereta melintasi langit menuju menara marsial seolah-olah milik abadi. Boom! Di antara awan di langit, pedang kuning besar menebas dari atas seperti air terjun yang jatuh dari 9 langit. Feng Feiyun membuka matanya dan bergegas keluar dari kereta. Dia mengangkat pedang batu besarnya dan juga melepaskan tebasan vertikal untuk menghancurkan energi pedang yang tak ada habisnya ini. Kedua kekuatan bertabrakan, menyebabkan kereta di langit jatuh tajam. Ketiga burung itu berteriak sementara sejumlah besar bulu terlempar dari tubuh mereka. Siapa yang menghalangi saya? Feng Feiyun berdiri di atas kereta, pedang di tangan, dengan sikap bangga sambil menatap ke langit yang samar. 2 sosok datang mengendarai pedang terbang mereka. Mereka Bei Mingtang dan Dong Fangmu. Feng Feiyun, Anda hanya orang bodoh yang ditinggalkan oleh klan Anda dengan status serangga yang buruk. Anda tidak memenuhi syarat untuk memiliki kecantikan nomor 1 di dunia. Bei Mingtang berdiri di atas pedangnya dengan armor es mendalam utaranya diaktifkan, mengeluarkan aura pembunuh. Semua orang menginginkan gadis tercantik di dunia ini, tetapi dia telah jatuh ke tangan Feng Feiyun dan menjadi wanita itu. Secara alami, akan ada orang-orang yang tidak yakin.
Ini bahkan lebih tak termaafkan daripada dia menjadi murid Raja Surgawi. Semua hal baik telah diambil oleh Feng Feiyun, jadi tentu saja akan ada orang yang datang untuk menimbulkan masalah. Feng Feiyun menyandarkan pedang di pundaknya sambil tertawa santai, haha, jika aku tidak memenuhi syarat, lalu bagaimana mungkin seseorang yang kalah bagiku seperti kamu memenuhi syarat? Bei Mingtang mengandalkan Dong Fangmu sebagai pendukungnya, jadi dia berani datang ke sini untuk mengacaukan Feng Feiyun. Kalau tidak, dia tidak akan menantang Feng Feiyun lagi bahkan jika dia 10 kali lebih berani. Feng Feiyun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melakukan sesukamu dengan Raja Surgawi sebagai dukungan Anda? Jika Anda memprovokasi 4 klan besar, bahkan Raja Surgawi tidak akan dapat melindungi Anda. Bei Mingtang meletus. Apakah begitu? Tapi sepertinya bagiku yang memulai semuanya adalah kamu. Mata Feng Feiyun berubah serius saat dia menanggapi dengan nada yang dalam. Dong Fangmu, yang diam sepanjang waktu, akhirnya berbicara, Feng Feiyun, aku tidak peduli dengan permusuhanmu dengan Bei Mingtang, aku hanya ingin bertarung denganmu sekarang. Jika Anda kalah, Nona Hongyan akan menjadi milik saya. Jika saya kalah, maka saya akan berlutut selama 3 hari sebagai permintaan maaf. Petik 2. Berlutut selama 3 hari. Feng Feiyun mengangkat alisnya. Bagi seorang ahli tingkat atas, tidak ada yang lebih berharga daripada harga diri seseorang. Mengusulkan untuk berlutut selama 3 hari menunjukkan betapa percaya diri Dong Fangmu dalam dirinya sendiri. Apakah kamu berani melawan aku? Dong Fangmu membuka semua 99 meridian di tubuhnya. Semua energi roh di sekitarnya bergegas menuju lokasi dan ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, Feng Feiyun tampak jauh lebih tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak. Petik 2. Apakah kamu begitu takut untuk bertarung? Dong Fangmu dengan agresif menekan. Tidak ada untungnya melawanmu, apa gunanya mengawasimu berlutut? Feng Feiyun tidak bosan. Jika semua orang ingin menggunakan metode ini untuk melawannya, maka dia tidak akan bisa berkultivasi sama sekali. Akan ada barisan penantang yang menunggunya setiap hari. Jika ini masalahnya, akan aneh jika dia tidak mati karena kelelahan. Kamu akan bertarung bahkan jika kamu tidak mau. Dengan tombak hitam di tangan, Dong Fangmu melintasi langit sambil mengendarai pedang emas sekitar 9 kaki panjangnya. Gambar harimau hitam yang menjulang setinggi 100 kaki menghapus setengah langit. Mata Feng Feiyun menyipit. Dong Fangmu ini terlalu sombong. Di sisi lain langit, seorang petugas penegak hukum yang mengenakan baju besi perak saat mengendarai burung perak terbang dengan tombak peraknya, berteriak, pertempuran dilarang di pagoda Wanxiang. Feng Feiyun tersenyum. Ini adalah skenario yang paling menguntungkan baginya, dia tidak perlu membuang waktu dan energinya. Enyahlah. Dong Fangmu melemparkan tombak hitamnya dan menusuk burung perak yang dikendarai perwira. Darah mengalir di sepanjang seluruh tombak. Hanya seorang perwira kecil yang berani mengganggu seorang murid dari 4 klan besar. Pacaran mati. Dong Fangmu menyerang tanpa ragu-ragu dan menebas dengan tombaknya sekali lagi. Itu menghancurkan baju besi perak petugas dan meniupnya. Korps penegak hukum terdiri dari murid-murid yang sangat baik dari pagoda Wanxiang. Namun, Dong Fangmu bahkan lebih kuat dari mereka. Dia berada di peringkat ke-92 dalam daftar ratusan pagoda. Hanya satu gerakan saja sudah cukup untuk melukai para penegak hukum yang baru saja menabrak gunung. Ini terlalu buruk, dia bahkan memukuli seseorang dari korps. Feng Feiyun hanya mengagumi keberaniannya sedikit. Feng Feiyun, saya ingin menembus tubuh Anda dengan tombak saya untuk menunjukkan bahwa Anda tidak layak menjadi penerus Raja Surgawi. Kamu juga pasti tidak layak memiliki kecantikan nomor 1. Dong Fangmu bertekad saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya. Di satu sisi, dia adalah murid dari 4 klan. Statusnya yang hebat membuatnya sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Di sisi lain, ia menjadi sangat berani karena kecantikan Namong Hongyan. Seorang pria pengecut hanya akan dipandang meremehkan oleh kecantikan. Layak atau tidak, itu bukan urusanmu untuk memutuskan. Energi Feng Feiyun perlahan keluar juga. Dengan seseorang yang memprovokasi dia sedemikian rupa, jika dia tidak naik ke tantangan, dia akan dipandang rendah oleh orang lain. Dengan kedua tangan mencengkeram pedang batu, dia menerjang 100 kaki ke depan lalu menebas dengan momentum seluruh tubuhnya. Tebasan putih keluar dari bilahnya.
Selas pertama Raja Naga. Seekor naga putih melonjak ke depan dengan taringnya siap untuk tenggelam ke tombak hitam di depannya. Kedua belah pihak bergetar keras. Energi hitam dan putih terjalin dan menutupi langit. Dongfangmu memang sombong, tetapi dia memiliki kekuatan untuk bertindak seperti ini. Dia berada di pencapaian besar God Base dengan 99 meridian terbuka di tubuhnya. Rumble. Feng Feiyun mengayunkan pedangnya. Bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan raungan mereka bergema di langit. Mereka berkumpul untuk membentuk seluruh gerombolan. Dongfangmu juga melepaskan teknik top dari klan Yingou. Tombak hitamnya seperti pilar hitam surgawi yang menyapu segala arah, berniat untuk menghancurkan bayangan naga. Ini adalah pertempuran yang hebat. Hanya sisa energi saja sudah cukup untuk mengubah pohon besar menjadi berkeping-keping. Di bawah sinar rembulan, Namong Hongyan keluar dari kereta dengan gaun seputih salju, kulitnya bahkan lebih putih dari bajunya. Dia menyaksikan pertempuran antara keduanya. Mata imutnya yang santai, membuatnya tampak seperti seorang dewi yang mengunjungi dunia fana. Wah, wah, dua bayangan mengalir di sepanjang puncak gunung lalu berhenti sebelum muncul kembali di gunung lain. Akhirnya, mereka berdua berdiri di atas dua gunung yang berbeda dan melihat pertempuran yang sedang berlangsung di kejauhan. Itu adalah seni Raja Sabre Naga. Mu Tantian menyeringai. Putra iblis itu sebenarnya mengolah seni ini. Sepertinya Raja Surgawi benar-benar ingin melatihnya untuk menjadi penerusnya. Tidak heran mengapa Putri Luofu tidak bisa duduk diam. Mu Sui juga dengan santai tersenyum. Mu Tantian adalah laki-laki dan Mu Sui adalah perempuan. Keduanya adalah 100 jenius teratas di daftar ratusan pagoda. Setelah mendengar berita tentang Feng Feiyun mengolah seni pedang, keduanya mengakhiri sesi budidaya tertutup mereka. Seorang murid dari Raja Surgawi yang mengolah seni pedang ini sangat berbeda dibandingkan dengan seorang murid yang tidak. Mereka adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Dan bukan hanya mereka, banyak orang lain dalam daftar juga keluar karena masalah ini. Mereka pasti akan datang untuk menemukan Feng Feiyun dalam waktu singkat. Penantang pertama adalah Dongfangmu, peringkat 92 dalam daftar. Aku bertanya-tanya apakah dia telah mencapai tingkat kelima energi benar Danau Naga dari klan Yingou. Mu Sui bertanya-tanya saat dia melihat ke langit dengan sepasang mata sedingin es. Saya sebenarnya tidak ingin Feng Feiyun kalah darinya, akan terlalu mengecewakan menjadi penerus Raja Surgawi. Mu Tantian tersenyum menjawab. Rumble, langit malam gelisah saat energi roh melonjak seperti gelombang pasang. Sebuah gerbong kesultanan bergegas maju dengan 8 pembudidaya basis dewa berprestasi di kedua sisi untuk perlindungan. Kereta 8 langkah naga, ini adalah kereta Putri Luofu. Di luar 8 ahli, Si Yelai, yang berada di peringkat 10 dalam daftar, juga datang. Mu Tantian dan Mu Sui saling melirik kemudian menundukkan kepala mereka pada saat yang sama sambil dengan hormat berkata, "Selamat datang, Putri Luofu." Petik 2. Keduanya tahu bahwa sang putri pasti datang. Setelah semua, jika Feng Feiyun benar-benar menumbuhkan seni sabre Raja Naga, maka dia akan berhubungan dengan keluarga kekaisaran di masa depan. Sebagai putri dari keluarga kekaisaran, akan aneh jika dia tidak datang untuk memeriksa masalah besar seperti itu. Itu benar-benar seni Raja Naga. Suara sang putri berasal dari kereta. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kalian berdua, bangkitlah." Petik 2. Mu Tantian dan Mu Sui akhirnya meluruskan tubuh mereka saat ini. Yang mulia, apakah mungkin untuk tidak membuat keributan besar malam ini? Mu Sui agak khawatir. Pada akhirnya, ini adalah wilayah pagoda Wan Xiang dan pertempuran tidak diizinkan. Jika generasi yang lebih tua dari pagoda memutuskan untuk mengejar masalah ini, tidak ada yang sanggup menanggung tanggung jawab. Tidak apa-apa, saya telah bertemu Nalan Wushuang dari Korps Penegak Hukum. Mereka akan menempuh perjalanan jauh di area ini malam ini dan menghindarinya sama sekali. Sang putri mengerutkan kening sesudahnya, mengapa Dongfangmu mengambil tindakan terlebih dahulu? Petik 2. Jika putri mengatakan sesuatu, dia pasti akan mundur dengan patuh. Mu Tantian menjawab sambil tersenyum. Tidak perlu, aku benar-benar ingin melihat ke tingkat apa Feng Feiyun telah mencapai dengan seni pedang, untuk melihat apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi penerus Raja Surgawi atau tidak. Sang putri datang malam ini hanya untuk Feng Feiyun. Dia diam-diam merencanakan banyak hal dan mengundang 7 hingga 8 ahli dari 100 pagoda teratas. Banyak yang datang berlari,
dan Mutantian dan Musui ada di antara mereka.